Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat Nasira TV dimanapun Anda berada, di utara, di selatan, di barat, di timur, semuanya, saudara muslim, semuanya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit cerita. Namun jangan dikatakan ini sebuah menjelek-jelekkan orang, itu enggak. Ya. Karena hal ini berdasarkan daripada seorang netizen yang mengatakan bahwasanya saya itu pembela kaum Pahlawi. Dari itu perlu saya sampaikan bahwasanya sebenarnya channel Nasyira TV Belajar Ngaji itu sifatnya netral. Ada kalanya dari pihak kami itu mengupload dua sisi, ya, dua sisi yang berseberangan. Itu pun bukan bermaksud untuk mengadu domba. Adapun kita sering upload tentang kebaikan habaib, misalkan, juga bukan pembela habaib. Kita upload tanggapan tentang Kiai Imad gitu juga bukan pembela Kiai Imad gitu ya. Intinya saya pembela kebenaran aja gitu ya. Dan katanya yang seolah-olah saya itu sebagai pembela kaum Bani Alawi, ya, karena saya itu nggak pernah bersinggungan, nggak pernah gaul dengan para habaib. Perlu netizen ketahui, saudaraku semua ketahui, bahwasanya saya alhamdulillah juga kenal beberapa orang habaib. Ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang mohon maaf kurang baik juga ada. Ya. Salah satu hal yang mungkin saya perlu ceritakan, tapi semoga ini bukan unsur menjelekkan seseorang ya, karena seseorang itu berpotensi untuk berbuat maksiat ya. Jadi saya ceritakan, tapi ini pakai nama samaran saja, bukan nama asli ya. Jadi ini peristiwa atau kejadian yang menimpa terhadap keluarga saya, yang saya alami sendiri dan saya menyaksikan. Ya. Sebagian cerita tersebut adalah bagian daripada apa yang disampaikan oleh orang tua kepada saya. Gitu. Suatu ketika ayah saya itu kedatangan tamu. Tamu itu memakai sebuah mobil Avanza putih berplat XXXX. Enggak saya sebutkan ya. Suatu ketika awal pertemuan silaturahim, baik sekali orangnya. Ini saya sampaikan, orang ini adalah oknum Habib ya. Dan dia mengaku Habib ini gitu. Saya sebut Habib A ya. Habib A suatu saat berkunjung ke rumah orang tua saya ya. Saya tahu karena saat itu saya masih serumah dengan orang tua. Orangnya begitu baik ya, ngobrol seperti biasa, mendoakan seperti biasa, dan setiap pulang ya beliau pamit, alhamdulillah seadanya dari orang tua saya, ya pengertian lah, ngasih sekedar transport atau apa gitu. Lantas kemudian selang beberapa bulan kemudian si Habib A ini datang lagi, namun membawa temannya Habib B gitu ya. Habib B. Nah, datang di situ pertama menawarkan suatu barang ya. Kalau nggak salah saat itu adalah madu. Nah,
madu dengan kurang lebih berat 350 graman lah itu. Kemudian minta mahar 1 juta gitu ya. Yang mana pada umumnya kalau madu segitu, ya, karena saya juga bergelut dalam bidang madu segitu harganya masih di bawah 100.000, tapi saat itu minta mahar 1 juta gitu. Akhirnya ya tetap dibayar 100 juta. Nah, terus begitu mau pamit, uang itu diserahkan dan kemudian pergilah Habib A dan Habib B tersebut. Selang beberapa bulan kemudian, silaturahim lagi Habib A dengan membawa Habib B. Habib A membawa seorang Habib C. Ya. Habib C itu menawarkan sesuatu. Ya, sesuatu itu adalah figura. Sama figura itu juga minta dimaharin. Saya kurang tahu, lupa berapa itu harganya. Namun tetap dibayar oleh orang tua. Gitu ya. Dan figuranya masih ada sampai sekarang. Yaitu berupa figura gambar Ka'bah. Dan ada lampunya itu. Kemudian pulanglah ya Habib A bersama Habib C itu pulang. Selang beberapa bulan kemudian, sekitar 3 bulanan, begitu ada Avanza putih, saya sampai hafal kalau itu adalah Habib A itu. Nah, Habib A itu datang dan kebetulan saya yang menemuinya ya. Saya yang menemui pertama kali karena waktu itu Bapak belum di rumah. Nah, begitu duduk, ya, Habib A dan Habib berapa tadi? Habib C, ya, Habib D ya. Habib A dan Habib D ini duduk belum apa-apa, sudah minta kopi, ya. Terus kemudian saya bikinkan kopi. Gitu ya. Kemudian belum apa-apa sudah minta rokok Jisamsu gitu ya. Kemudian saya nyuruh anak-anak untuk membelikan rokok Jisamsu. Sampai di sini saya simpulkan bahwasanya intinya barang-barang yang ditawarkan oleh oknum habaib tersebut menurut hemat saya itu tidak standar harga, alias itu melebihi harga normal dan jauh di atas itu. Dan mungkin karena Bapak percaya akan keberkahan para habaib seberapapun dibayar. Dan masalah etika menjamu tamu, insya Allah keluarga saya karena orang Jawa, insya Allah siapapun yang datang pasti kami jamu seadanya. Minum pasti ya. Kalau rokok memang belum tentu karena saya tidak tahu mana yang merokok dan tidak merokok. Kebetulan pas ada persediaan ya kami tawarkan begitu. Nah, masalah minta minum, minta apa itu namanya rokok, itu alhamdulillah mudah bagi kami untuk menyediakan. Tapi mungkin bagi orang Jawa itu tidak etis lah ya. Tamu kemudian minta-minta itu tidak etis. Kemudian di sisi lain cerita berikutnya Habib A datang lagi dengan membawa Habib D ya. Habib D. Nah, itu tidak membawa apa-apa ya, tidak membawa apa-apa, tapi ketika mau pulang ya beliau itu mengatakan dengan sendirinya mohon sangu ya. Dengan dia itu modal saya doakan jenengan menjadi orang yang begini gitu, minta sangu.
Saat itu orang tua saya sedang tidak mempunyai duit banyak lah. Ya ada duit, tapi tidak seberapa gitu. Akhirnya dimasukin ke amplop, kemudian dikasihkan. Nah, si Habib D itu, ya Habib D itu dibuka di tempat, ya. Kemudian apa? Dilemparlah isi dari amplop itu. Apa-apaan ini? Gitu ya. Terus saya lupa Habib D itu bilang apa, intinya apa-apaan ini, ngasih segini gitu. Saya mintanya 1 juta. Bapak saat itu benar-benar tidak pegang uang hingga 1 juta rupiah, uang kas itu nggak ada. Ya. Sehingga karena oknum Habib D ini begitu galak, akhirnya ya pinjam ke tetangga lah. Ya, orang tua saya pinjam ke tetangga agar bisa sesuai dengan keinginan habaib oknum Habib D tersebut. Nah, akhirnya dipenuhi keinginan, baru Habib D itu pulang, pamit bersama Habib A. Ya. Dari awal sampai terakhir, Habib A itu emang orangnya baik, namun sayangnya setiap kali silaturahim pasti membawa teman oknum Habib yang lain. Yang mana menurut saya yang membuat saya sendiri tidak enak mendengarkan cerita itu dari orang tua ibu saya ceritakan kepada saya. Yang saya kasihan adalah manakala orang tua sedang tidak punya apa-apa, tapi seorang oknum Habib itu memaksa agar ngasih. Bahkan mungkin ketika nggak dikasih, itu akan bahasa Jawane nyepatani gitu ya. Nah, ini saya yang kasihan kepada orang tua begitu. Kemudian ada cerita satu kali lagi Habib A bersama Habib E, ya, datang lagi. Nah, saat itu kebetulan ya di teras rumah bapak itu banyak beras, mungkin ada 3 pusri beras, 3 kantong beras, kurang lebih bobotnya 50 kg, 5 gitu ya. Nah, begitu beliau datang, melihat beras tersebut, langsung beras tersebut diangkut ke dalam mobil Avanza-nya itu. Ya. Wah, ini berkah, ini beras ya, beras, saya angkat ya. Diangkat sendiri, dimasukkan ke mobil Avanza putih. Ya, orang tua saya diam aja. Ya. Orang tua saya saat itu diam saja. Nah, kalau ini waktu pengangkatan beras saya tidak tahu, ini hanya cerita dari ibu saya gitu. Padahal beras itu adalah beras belum dibayar ya, istilahnya beras belum dibayar untuk persediaan makan ya anak-anak gitu. Di rumah saya kan adalah walaupun sedikit anak-anak yang ngaji nginep gitu ya, bahasa kerennya pondok, tapi ya pondok-pondokan lah istilah kak saya. Nah, kemudian ada cerita lagi ya, ada cerita lagi Habib A bersama Habib E ya, Habib A bersama Habib E. Habib E itu datang dengan membawa 2 buah shockbreaker mobil, ya, shockbreaker mobil bekas mungkin ya sudah mati itu, dengan mengatakan kepada bapak saya, Pak Kiai, tolong ini dimaharin. Ini nanti Pak Kiai sebentar lagi akan punya mobil gitu. Ya. Karena bapak saya memang nggak punya apa-apa gitu ya. Didoain seperti itu gitu. Akhirnya seperti biasa tetap dimaharin, minta berapa, 800.000 atau berapa gitu saya lupa, dimaharin juga. Dan saya mungkin sampai saat ini di bawah ranjang
ya itu masih ada tergeletak itu sok mobilnya. Itu kenang-kenangan dari seorang oknum Habib, ya. Nah, kemudian saya setelah mendengarkan cerita-cerita tersebut, saya berdiskusi atau minta nasihat kepada para kiai, para alim lah. Itu intinya ada suatu cara di mana menghentikan perihal tersebut agar tidak berlanjut. Salah satunya dengan sebuah amalan lah, ya. Tidak saya sampaikan di sini, yang mana hal ini diamalkan oleh ibu saya. Yang ingin saya mau adalah silaturahimnya silahkan, tapi masalah memaksa-memaksa atau membawa hal-hal yang jauh dari jangkauan yang tidak wajar, itu janganlah gitu. Malah ternyata sampai saat ini sudah ada 2 tahunan Habib A ini belum pula berkunjung lagi ke sini. Jadi bilang alhamdulillah ya gimana? Tidak alhamdulillah, ngomong dia itu sudah nggak silaturahim lagi ke sini, gitu ya. Jadi ini sedikit cerita, ya, sedikit cerita, baru sedikit cerita yang saya alami. Kalau memang Anda penasaran cerita-cerita yang lain, saya masih punya banyak cerita, ya. Ini kan baru satu cerita di rumah orang tua saya, begitu ya, belum pengalaman saya di luar. Ini mohon maaf para habaib, juga mohon maaf kepada semuanya. Intinya saya tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan alamat. Hanya hal-hal ini semoga menjadi pelajaran buat kita semua agar dirubahlah sikap yang seperti itu. Saya menyadari bahwasanya setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan, dan tidak seyogianya kekurangan itu disampaikan atau dikeluarkan bahasanya itu, ya. Ya karena saat ini lagi musim berbicara mengenai masalah habaib, saya sedikit kesempatan untuk diambil ibrohnya lah, agar setelah ada isu-isu nasab alawi ini di medsos maupun di dunia nyata, semoga nanti sikap-sikap beliau yang memang kurang lurus agar diberi lurus, ya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.